Allah Rahman Allah Rahim. Berhenti lo. Ada apa ini? Gue nanya sama lo ngapain kesini? Ya, saya mau antar pesanan atas nama Bu Sisi. Itu rumahnya. Kita udah tahu rumahnya. Sekarang gua minta lu copot tuh rompi lu. Enggak. Sini, lepas! Rompi saya ke depan dicopot. Mulai detik ini, lu nggak usah lagi pakai ini rompi, ngerti lo? Maksudnya? Maksudnya? Leni. Kamu mau kemana? Aku mau ke acara ulang tahun temen lah, Bu. Sama siapa kamu mau pergi? Sama Lukman. Gak boleh. Kenapa sih ya, Bu? Ibu tuh selalu aja ngelarang aku pergi sama Lukman. Karena berapa kali ibu pergokin Lukman, setiap nganterin kamu pulang itu dia pasti mabok. Jadi kamu gak boleh pergi sama Lukman. Bu, Ibu tuh gak bisa ya asal dulu sembarangan. Lukman tuh cowok baik-baik, Bu. Delivery service. Tunggu sebentar. Awas ya kalau kamu pergi. Tunggu sebentar. Oh, nganterin bebek goreng saya ya? Ya, betul Bu, dari delivery service. Tunggu sebentar ya. Leni! Aduh, kemana sih tuh anak? Pasti dia pergi lewat pintu belakang. Leni! Kamu ini siapa? Maaf Pak, saya delivery service Pak. Ini nganter pesanan Ibu Sisi Pak. Oh, tunggu sebentar ya. Iya Pak. Gue harus kasih tau sama Ridan kalau situasi udah aman nih. Leni. Dengar Leni. Pasti, Bu. Biar bagaimanapun, ibu gak akan izinin kamu pergi dengan cowok yang gak beres itu. Ibu tuh gak ada hak yang melarang aku. Ibu tuh cuma gak ingin biar kamu tuh kenapa-napa, Leni. Udah ya, Bu. Ibu cukup pura-pura jadi ibu aku. Maksud kamu tuh apa? Ibu tuh cuma ibu tiri aku. Jadi ibu tuh gak usah larang aku pergi sama siapa, kemana kek. Ada apa ini? Leni, kamu tidak boleh bicara seperti itu sama ibu kamu. Apa? Ibu? Dia bukan ibuku, Pak. Diam kamu. Ibu cuma melarang dia pergi dengan cowok yang gak bener itu, Pak. Ibu tidak salah. Ibu sudah melakukan yang benar kepada anak. Cuman anak saya aja yang gak sopan ini. Ayo, sini. Gak mau, Pak. Apa sih? Ayo, sini. Masuk. Pak, Diam kamu di sini. Kamu tidak boleh keluar sebelum kamu menyadari kesalahanmu. apa sih, Pak? Itu salah ibu. Pak. Mas, kesian Leni dikunciin di kamar, Mas. Biarkan dia. Bapak tidak akan bukakan pintu sebelum dia minta maaf sama ibu. Tapi dia akan semakin membenci saya, Mas. Tidak akan, Bu. Bu, tadi pesan bebek goreng ya? Itu tukang ngantarnya sudah datang. Oh iya, Pak. Ibu lupa. Yuk. Ya. Mana kurirnya? Itu pesanan bebek gorengnya udah ada, Mas. Lalu gimana kita bayarnya? Ya udah, Mas. Nanti saya telepon restorannya ya. Ayo yuk, kita masuk aja kita makan. Berapa ini? Ayo, Bu. Tunggu. Ada apa ya? Ada rampok, ayo lari. Tunggu. Kemana kalian? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Diam!
apa-apaan sih? Kenapa lu sakitin dia? Lu lihat kan dia tadi berontak? Lihat gak lu? Ya tapi gua bilang jangan nyakitin dia. Lu mau merusak rencana gua? Hah? Apaan sih lu? Namaku Lisda Ayuning Tias. Aku terpaksa ikut jadi bagian kelompok perampok karena dipaksa kedua kakakku yang begitu dendam dengan para suami yang merebut istri orang lain dan para pelakor. Itu dikarenakan kami bertiga adalah salah satu korban dari perbuatan pria yang suka merebut istri orang. Kemana dia? Kamu cari sana, cepat! Iya, Kak. Mana? Ikut! Ayo ikut! Ikut! Ayo! Lepasin! Ayo! Ayo kamu! Sekarang kasih tahu saya di mana kalian menyimpan harta itu. Cepat. Tidak akan saya tunjukkan. Nggak usah kebanyakan nangis. Ayo ikut saya. Ayo ikut saya. Lepasin deh, biar gua aja. Silakan. Mana kunci lemarinya? Hah? Kasih saya kunci lemari. Cepet, cepet, cepet. Di situ, Bang. Mana lagi duitnya? Gak ada lagi uangnya. Cepetan kasih tahu saya di mana uangnya. Uangnya ada di bank. Kamu jangan bohongin saya ya. Tunggu! Ya udah. Tunggu. Ada yang saya mau bicarakan. Lo di mana? Mesti di dalam. Sial. Saya tahu siapa kamu. Kamu boleh sembunyikan wajah kamu. Tapi kamu gak boleh sembunyikan suara kamu. Kamu Dodi kan? Jangan lakukan ini, Nak. Tolong jangan lakukan perbuatan ini. Nanti kamu masuk penjara, Nak. Sadar! Sadarlah, Nak. Cukup! Cukup! Ini semua gara-gara pria itu. Ibu sama dia dan ibu nggak tahu gimana sakitnya ayah. Ibu tahu, setelah ibu pergi, ayah lontang-lantung, Bu. Ayah mabuk-mabukan. Sampai livernya ayah pun kena dan akhirnya ayah meninggal. Dan ibu tahu, kita semua terlantar gara-gara nggak ada seorang ibu. Maafin. Maaf-apaan? Ibu nggak tahu gimana keluarga kita sekarang. Korban perampokan yang pertama adalah pria yang merusak kehidupan rumah tangga orang tua kami sendiri, yaitu rumah ayah tiri kami yang sudah menikahi ibu selama 10 tahun dan membuat ayah kami menderita hingga meninggal dunia. Sekarang kita sekeluarga jadi perampok gara-gara ibu. Berarti ibu. Maafin ibu, Dodi. Ini semua bentuk balas dendam kita terhadap mereka yang sudah merusak rumah tangga orang lain. Rizda. Iya, aku juga merampok. Ibu mohon. Rizda. Maafin ibu, Nak. Maafin ibu. Sekarang, apa yang akan ibu buat? Membiarkan kami kabur atau melaporkan ketiga anak kandung ibu yang telah merampok rumah tangga baru? Ibu gak sanggup. Ibu gak sanggup, Nak.
Dodi, Lisda, jangan tinggalkan ibu. Rida. Akhirnya kita berhasil, men. Berhasil kita. Tapi Kak, lu itu apa-apaan sih tadi? Lu udah nyakitin ibu gua tadi. Lepasin, Kak. Dot, lepasin. Tapi Kak, dia itu udah nyakitin ibu. Dot, itu udah bagian dari aksi. Udah lepasin. Kan, bener kan? Bagian dari aksi. Diam lu! Ayah, ibu mana ya? Coba lihat di kamar itu. Pak, itu kamar di sana. Ayo ikut saya, Mari, Pak. Mbak. Bu, ibu bangun, Bu. Bu, Mari, bangun, Bu. Bu. Alhamdulillah, ibu sadar juga akhirnya. Kenapa Ibu bisa pingsan seperti ini, Bu? Ya, saya pingsan, Pak. Apa kira-kira Ibu masih mengingat ciri-ciri pelakunya? Karena saya pingsan ya, Pak. Jadi saya nggak ingat ciri-ciri mereka. Lagian mereka semua pakai topeng, Pak. Oh, seperti itu. Benar kata ibu, Pak. Semua pelaku itu pada pakai topeng. Ya sudah, kalau begitu sekarang kita ke ruang tengah, Bu. Kita berkumpul di sana dan saya akan kumpulkan informasi yang bisa kami terima. Mari, Bu. Ayo, aku bantuin. Kami merasa beruntung juga sih setelah mengetahui kalau ibu kami tidak membuka mulut kepada polisi. Dodi, Lisda, Ridan, keluar kalian. Maaf, ada apa ya Bu ya? Kok kalian yang nempatin rumah ini? Iya, kita ngontrak di sini Bu. Maaf kalau boleh tahu, kontraknya sama siapa ya? Sama Mas Ridan, Bu, kita ngontrak. Iya Bu. Oh, Ridan ngontrakinnya sejak kapan kalau bisa saya tahu? Kita sih ngontrak di sini setahun, cuman baru nempatin rumah ini beberapa hari yang lalu Bu. Maaf, ibu siapa ya? Oh ya, saya mamanya Ridan. Oh, Mamanya Ridan. Kita nggak tahu, Bu. Ya nggak apa-apa. Bapak atau ibu mungkin punya nomor telepon anak saya Ridan atau anak saya yang lain? Wah, kalau telepon Mas Ridan kita kurang tahu Bu. Mas Ridan bilang cuman dia bakal balik lagi setahun lagi habis kontrakan di sini Bu. Oh, mereka pasti melarikan diri untuk hilangkan jejak. Kak, aku ngerasa nggak enak deh sama ibu kita. Kenapa? Aku takut ibu jadi sedih karena ibu tahu kalau kita semua udah ngerampok keluarga barunya. Udahlah, kamu ngapain sih masih aja mikirin ibu? Ibu itu belum tentu mikirin kita juga. Iya, tapi biar gimana pun juga kan dia ibu kita, Kak. Terus apa sekarang yang kamu mau lakuin? Kamu mau lapor ke suaminya biar kita itu dipenjara? Mau kayak gitu? Apa yang kita lakuin ini nggak sebanding apa yang mereka sudah lakuin ke kita. Udahlah, kamu nggak usah mikirin ibu lagi. Anggap aja ini pembalasan buat ibu. Ngerti? Iya. Ini tempat yang pas nih gue rasa. Untuk ngebuang nih mobil jadi nggak ada lagi jejak. Gimana Bu? Jadi semua emas yang Bapak jual itu harganya 230 juta. Ini uangnya ya Pak. Makasih ya Bu. Hati-hati bawa uangnya ya Pak. Dan bisnis ini tetap menjadi rahasia kita. Ibu bisa aja. Makasih Bu. Brother, kita kan habis untung besar. Gue punya ide nih. Gimana kalau misalkan kita beli mobil? Loh, Aku setuju. kenapa kita pakai untuk beli mobil sih, Kak? Please, gue setuju banget sama. Kita itu sebenarnya membutuhkan kendaraan operasional. Bener. Sekarang kita pakai apa coba? Operasional. Ya iyalah, kita itu sekarang butuh banget nih. Karena masih banyak banget plan-plan kita. Dan sekarang ini aku ngajak kalian semua untuk bicarain plan selanjutnya.
Liz, apa lagi sih yang kamu pikirin, ha? Dengerin aja kata abang kamu. Oke. Sekarang aku punya rencana lain. Gini, rencana selanjutnya. Jadi, pokoknya kita harus kerjain semua pelakor. Kita rampok rumahnya. Jangan kasih ampun. Benar tuh. Kita balas dendam karena perbuatan mereka sudah merusak rumah tangga orang lain. Wait, bukan hanya itu. Suami perebut istri orang juga harus kita berantas. Karena apa? Gua kecewa. Ibu gua sendiri udah lari sama cowok lain. Gini, pokoknya enggak itu perempuan, enggak itu laki. Kalau dia udah ngerusak rumah tangga orang, kita rampok, kita habis. Gue setuju. Kita kasih pelajaran. Betul. Tapi ingat, jangan pernah lu ngerampok keluarga yang harmonis. Kamu kenapa? Enggak kak, nggak apa-apa. Liz, saat ini kamu itu tugasnya yang paling penting. Kenapa? Karena kamu yang harus memata-matai calon korban kita selanjutnya. Aku? Ya. Gini Liz, kamu di sini wanita, cantik. Sekarang kamu pikir, siapa yang bakal nyurigain? Wanita secantik kamu memata-matain. Pasti mereka nggak ada yang menyangka, ya kan? Makasih ya udah temenin aku. Besok aku call lagi, oke? Oke, sama-sama ya. Kalau gitu saya pergi dulu ya. Lu lihat mereka. Gue yakin banget mereka pasangan selingkuh. Atau dari mana? Ya iyalah. Sekarang tadi mereka keluar hotel berdua. Pulang sekarang sendiri-sendiri. Itu berarti apa? Kita nggak tinggal bareng. Bener banget. Dan di luaran kalian lihat sendiri. Mereka pasti nggak kenal satu sama lain. Bener juga kak. Terus kak, sekarang target kita itu yang cowok apa yang cewek? Ya yang cewek lah. Kalau kalian lihat penampilan mereka, yang cewek itu lebih glamor. Berarti secara finansial, si cewek lebih kaya. Dan gue yakin banget harta tuh cewek bisa dijadikan senjata buat ngegait cowok lain. Iya nggak? Setuju kak, setuju. Aku setuju. Ya udah kalau gitu nggak usah lama-lama, nanti keburu kabur tuh cewek. Yuk cepet. Jenita, dari mana kamu? Kamu kan anak perempuan. Pulang malam-malam terus. Bikin malu orang tua aja. Lihat tuh tetangga pada nanyain kamu semua. Sekarang juga lebih baik masuk. Masuk. Tuh. Lihat. Dia disuruh masuk rumahnya kan? Bener kan bukan gue? Dia itu cewek pelakor. Lo lihat, dia pulang malam aja. Bokapnya marah-marah. Oke. Kalau emang gitu, ya berarti dia korban kita selanjutnya. Liz, besok giliran kamu beraksi di rumah ini, ya? Siapa? Tapi majikan saya lagi istirahat, Mbak. Nggak apa-apa mbak. Mbak kan nanti bisa laporkan hasil pemeriksaan saya ke majikan mbaknya nanti. Yang penting sekarang saya periksa dulu alat pengaman LPG-nya itu aman atau enggak. Tenang mbak, mbak nggak perlu bayar kok. Iya juga sih. Ingat loh mbak, kemungkinan majikannya mbak untuk menjadi korban peledakan LPG itu sangat kecil. Kenapa? Karena majikannya mbak itu kan nggak pernah masak. Iya juga sih, yang masak kan saya mbak. Nah, makanya mending sekarang saya periksa dulu alat pengamannya itu aman atau enggak. Bahkan biar kerjanya juga udah nggak was-was lagi. Tapi gimana ya mbak? Tenang aja mbak, saya cuma butuh waktu 10 menit kok, nggak lama. Ya udah deh mbak, masuk yuk. Mbak, pintu belakangnya nggak ada ya? Nggak ada mbak, emang kenapa? Oh, jadi gini mbak, yang harus dilakuin waktu bocor gas adalah buka pintu belakang dan bawa gas itu keluar supaya gasnya hilang. Oh gitu ya mbak? Kalau itu pintu kemana mbak? Itu mah kamar majikan saya mbak. Oh.
Ayahku lagi pergi. Aku bisa kok jam 9 malam ya aku jemput. Siapa kamu? Saya sales pengaman tabung gas, Bu. Bi, siapa suruh dia masuk, Bi? Dia cuma mau periksa tabung kita, Bu. Gak perlu. Suruh dia keluar. Maaf, Bu, cuma 10 menit aja kok. Keluar. Baik, Bu. Galak banget tuh cewek. Awas, gua hajar. Bi, jangan lupa ya ditutup pintunya ya. Baik, Bu. Saya pergi dulu ya. Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu. Ya. Dim. Diam ya, diam. Kita gasak sini. Kom. Udah semua. Ayo, mana Lisa? Ayo, cepet. Udah, yuk. Tunggu sebentar ya. Nanti aku nyusul kalian. Kamu kemana? Jangan lama-lama, Lis. Lis. Lu duluan, Po ya. Ayo. Ini buat Bibi. Bibi sebaiknya habis ini pulang kampung ya. Karena majikan Bibi yang Kamu sekarang ngapain? tuh nggak baik. Aku cuma bantuin Bibi, Kak. Dia dizolim sama majikannya. Ya udah, ayo. Dan kita kan udah dapat duit banyak, lo ngapain mau kita ke hotel lagi? Ya Kak, aku tahu. Emang di sini tuh banyak banget yang selingkuh. Aku nggak terima nih. Kota sebesar ini banyak yang selingkuh. Pokoknya kita kasih pelajaran sama mereka, Kak. Kita nggak akan beraksi malam ini. Kak, terus ngapain Kakak ngajakin kita ke sini? Ini hotel terkenal sama klub malamnya. Heboh banget. Dan gue mau kita ngerasain malam ini. Oke, aku mau, Kak. Kalau gue sih ikut lo aja deh. Enggak. Aku nggak mau. Lagian aku nggak ngajak kamu dugem. Loh, terus kenapa aku diajak ke sini? Kamu mencari korban kita selanjutnya. Kak, kita kesini bukan untuk foya-foya. Kita emang nggak akan poya-poya. Cuma refreshing aja sekali-sekali. Nggak salah kan? Bener-bener, Kak. Yaudah, nih. Let's go. Yuk. Ayo, kan? Dugem. Oh ya, Maya. Kamu pulang naik taksi ya? Iya, Om. Uangnya cukup kan tadi? Cukup kok. Ya, besok Om telepon lagi. Iya. Ya. Mereka pasti habis selingkuh tuh. Gawat, aku nggak boleh kehilangan bapak-bapak hidung belang itu. Awas! Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Kamu mau kemana? Kenalin, nama aku Yosi. Maaf, aku harus pulang, permisi. Gue udah tahu rumahnya. Blok C4 nomor 33. Sebenarnya, pertemuan pertamaku dengan Yosi sangat singkat. Tapi aku begitu terkesan dengan dirinya. Apalagi aku berhutang budi karena dia telah menyelamatkan diriku. Yang hampir tertabrak, aku berharap bisa bertemu dengan dirinya lagi. Ternyata harapanku dikabulkan Yang Kuasa. Selamat siang. Ya,
Ada apa ya, Mbak? Ada perlu apa ya, Mbak? Enggak. Saya sales. Saya mau menawarkan alat pengaman tabung gas. Oh, maaf. Tabung gas kami udah ada pengamannya kok. Baik, saya permisi. Terima kasih. Ternyata Yosi anak bapak hidung belang tersebut. Aku harus batalkan perampokan di rumah Yosi. Ini rumahnya nih, ya kan? Bukan ini rumahnya. Lah bukan ini gimana? Orang tadi pagi lu telepon gua katanya C4 nomor 33. Gue inget banget bukan ini rumahnya. Kayak gue salah inget nomor deh. Coba kamu ingat lagi. Mereka nggak boleh sampai ngerampok rumah Yosi. Gimana caranya nih? Dek, coba kamu ingat-ingat lagi, Dek. Tunggu. Itu bukannya pengaman gas yang kamu bawa, Lis? Nah, iya bener itu pengamannya. Aku nandain rumahnya pakai itu, tadi aku buang itu di situ. Bener kan? Ya udah, yuk. Ayo. Ayo. Dad, kamu geratak di kamar utama ya. Rudro, kamar lain. Gue cari sini. Oke. Ayo, Mama. Gak ada apa-apa. Nihil, gue juga gak dapat apa-apa. Aku udah ke kamar utama, tapi nggak ada apa-apa, Kak. Cuma ada alat fitness. Ini kayaknya ada yang gak beres. Ya udah, kita cari tempat lain. Loh, aku udah nggak apa-apa. Gara-gara kamu nih. Apa yang disalahin ya? Aku nggak tahu. Tadi lu tuh yang nunjukin kalau itu ini rumahnya. Tapi apa hasilnya? Gak ada apa-apa kan? Ya udah. Jadi putih sini. Maling ya? Oh iya, maling tuh. Ayo kita kepung aja. Kak, kasihan Kak Dodi, Kak. Kalian. Hati-hati, Kak. Mundur! Berani lewat! Gue tembak satu-satu! Gue tembak lo! Kabur! Pergi yuk. Yuk. Ayo, Dek. Ayo, cepet. Kamu apa-apaan sih? Aku udah nggak mau ikut kalian lagi, Kak. Aku udah capek terus-terusan hidup kayak gini. Aku mau cari hidup yang lain. Udah tinggalin aja deh, ya. Bikin pusing tau gak? Diam lu! Lu bukan keluarga! Gak usah ikut campur! Ayo, kamu ikut. Udah. Enggak, Kak. Aku pokoknya nggak mau. Apa-apaan sih kamu? Dodi! Keterlaluan kamu, Don! Ya, habis dia nggak mau ikut, Kak. Aku ngelakuin ini karena terpaksa, udah. Wow! Lepasin perempuan itu! Udah. Mbak. Kamu? Syukurlah kamu udah sadar. Aku udah manggilin dokter buat ngobatin kamu. Dokter? Iya dokter. Aku tadi lihat kamu dipukulin sama perampok itu sampai pingsan loh. Mungkin kamu pergokin mereka lagi melakukan aksinya ya? Sampai mereka panik. Iya. Aku dijadiin sandera sama mereka. Mungkin karena mereka panik
karena dikejar warga. Ya udah, sekarang kamu tenang aja ya. Sambil nunggu dokter, aku pasti jagain kamu di sini kok. Terima kasih ya. Aku bersyukur Mas Yosi tidak mengetahui latar belakang hidupku. Sejak peristiwa perampokan terakhir yang aku lakukan itu, akhirnya aku jadi dekat dan saling jatuh cinta dengan Yosi. Dan nggak perlu waktu lama buat kami untuk saling meyakinkan diri jadi suami istri. Setelah menikah, aku dan Mas Yosi mengontrak sebuah rumah. Aku bahagia walaupun tidak hidup mewah. Tapi ternyata kebahagiaan yang aku rasain nggak berlangsung lama. Pulang jam berapa kamu semalam? Nggak tahu, aku nggak lihat jam. Kenapa sih udah seminggu ini kamu tuh pulang tengah malam terus? Aku nungguin kamu tiap malam sampai aku tuh ketiduran. Udahlah, kamu gak usah banyak tanya. Aku banyak urusan kerjaan. Ini istri kamu, jadi aku wajar dong kalau pengen tahu. Ya tapi pertanyaan kamu itu kayak nggak percaya sama aku. Aku malas melayaninya. Udah sini baju aku cuci. Gak usah, aku bisa cuci di laundry sendiri aja. Kamu tumben sih, biasanya aku yang kesuruh kamu cuci. Di sini. Hah? Ini bekas apa? Itu bekas cat. Kamu pikir aku bego? Gak bisa bedain mana bekas cat sama mana bekas noda lipstick. Kamu selingkuh ya? Apa? Jadi kamu nuduh aku selingkuh? Cepetan, kejar bang. Iya, Pak. Wah, cari penyakit nih orang nih. Jangan bang. Itu kakak saya bang. Mana aja kamu? Gak ada kabar. Maafin aku. Aku cuma mau hidup tenang sama suami aku. Aku udah gak mau lagi terlibat dengan kehidupan kalian yang penuh resiko, Kak. Muka kamu kenapa? Lisda, kamu bilang ke aku kalau kamu ingin hidup tenang dengan suami kamu. Tapi sekarang kamu lihat, apa yang dilakukan suami kamu? Jangan bohong kamu. Kamu itu adik aku, Lisda. Aku nggak terima adik aku diginiin. Woi, kenapa nih? Awas lu ya, berani nyakitin adek gua Lisda. Jadi lu nggak nyakitin adik gua? Hah? Dengar? Iya bang, ampun bang. Bisa! Bisa! Bisa di mana kamu? Ya ampun mas, kamu kenapa? Somong kosong, dasar tukang ngadu kamu ya. Ngadu? Kamu ngomong apa sih mas? Aku nggak ngerti. Kamu ngadu gara-gara aku mukulin kamu, aku dikeroyok sama kakak kamu. Mas, sumpah demi Tuhan, mas aku nggak tahu apa-apa. Ah, nggak usah sumpah-sumpah. Terserah kamu ngomong apapun, aku nggak percaya lagi sama kamu. Mas, kamu tolong percaya sama aku, mas. Enggak. Aku nggak akan percaya sama kamu. Dan mulai saat ini denger ya, aku nggak akan berbuat manis lagi sama kamu. Camkan itu. Sejak itu, Yosi memang jadi nggak berani lagi berbuat kasar sama aku. Karena dia takut pada kedua kakakku. Tapi, sikap Yosi jadi sangat dingin padaku. Dia nggak mau lagi tidur sama denganku. Bicara selalu ketus dan jadi semakin jarang pulang ke rumah. Hidupku jadi lebih tersiksa dibanding dipukul sama dia. Mas, kita nggak bisa kayak gini terus loh. Kita harus segera menikah. Ya kamu sabar dong. Aku ini lagi dapat proyek gede nih. Setelah itu aku janji deh, pasti aku akan nikahin kamu. Aku tuh nggak bisa nunggu lama. Nanti perutku keburu membesar loh. Jadi kamu? Iya mas, aku udah hamil 2 bulan loh. Dan aku jamin kok ini anak kamu. Gak mungkin. Ini pasti gak mungkin. Aku jamin. Oh, jadi perempuan ini yang udah bikin kamu nggak peduli sama aku. Ah udahlah, kamu gak usah ribet-ribet di sini. Sekarang kamu ikut aku pulang. Biar semua orang tahu kalau kamu itu suami yang nggak benar.
Udah jangan bikin ribut di sini. Udah kamu ikut aku pulang. Ayo, ikut. Mas. Ayo. Ikut. Lepasin Ayo, aku. ikut pulang. Ikut pulang. Buat apa kamu nyuruh aku pulang? Perempuan itu yang harusnya kamu usir. Aku ini istri sah kamu. Pulang, ayo pulang. Ikut. Ikut. Nggak usah ngerasa kamu yang benar ya. Udah, ikhlasin aja. Sebentar lagi juga Mas Yosi bakal jadi suami aku yang sah. Aku nggak pernah biarin kamu ngerebut suami aku. Udah. Udah jangan berantem di sini. Ayo kamu ikut saya pulang. Pulang. Mas. Pulang. Mas, siapa dia Mas? Kakaknya Lisda. Lu berani ya sakitin adik gua? Ntar lu jangan main punggung sembarangan dong. Ini lu penjelasan gua. Gua yang butuh aja penjelasan dari lu. Hah? Udah jelas lu jalan dengan perempuan lain. Dengar dulu. Gua punya hak jalan sama siapa saja. Gua sudah cerai sama adek lu Lisda. Dengar itu. Hei, lepas! Ayo. Lis, apa benar kamu sudah cerai dengan Yosi? Bener Kak. Lisda, apa alasan dia ceraiin kamu? Karena dia lebih memilih wanita lain dibanding kamu, iya kan? Apa benar itu alasannya, Lisda? Iya. Lis, kenapa sih kamu gak cerita ke aku atau Dodi? Hah? Yosi tidak bisa seenaknya aja memperlakukan kamu seperti itu. Kamu ini adik aku, Lis. Ya mungkin emang aku yang kurang beruntung, Kak. Nasib, bukan nasib kamu yang kurang beruntung, tapi Yosi sama perempuan itu, Lisa. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu nggak boleh tinggal diam seperti itu. Ngerti kamu? Ya terus aku harus gimana, Kak? Ya harus balas dendam dong, Lis. Kamu nggak bahagia. Jangan harap mereka bisa bahagia. Ngerti kan? Ya Tuhan, aku memang sakit hati dengan perlakuan Mas Yosi dan Clara. Tapi aku harus kembali ke dunia hitam bersama kakakku untuk membalas perlakuan mereka. Oh, jadi di sini mereka tinggal. Ya udah kita masuk aja yuk. Tunggu dulu. Jangan gegabah. Belum waktunya. Nunggu apa lagi sih? Udah masuk aja. Kita itu harus membuat strategi. Biar aksi balas dendam kita ini tidak tercium oleh polisi. Oh, jadi gue diajak cuma untuk balas dendam doang? Iya. Lisda itu saudara lu kan? Terus apa untungnya buat gue? Gak ada. Lu balas dendam aja sendiri. Makanya, gue pengen balas sakit hati Lisda seperti perampokan biasa. Balas dendam dapet, harta juga dapet. Ngerti kalian? Suka hati lu deh. Si Yosi itu baru dapat proyek besar. Dia pasti menyimpan banyak duit dan perhiasan di rumahnya. Tapi Kak, kalau misalnya harta mereka simpan di bank gimana? Clara itu istrinya Yosi. Materialistis. Dia itu gila harta. Pasti banyak banget perhiasan di rumahnya. Ya udah, kalau gitu kita langsung aja ke rumah pelakor itu. Oke, sekarang gue udah punya dana rumahnya. Kita pelajari. Ini rumahnya. Kita masuk aja. Lagi pada ngerencanain apa? Kita lagi punya proyek besar di luar kota. Iya, di luar kota. Kamu mau ikut? Oh, enggak. Makasih.
mulai berusaha melupakan sakit hatiku pada Mas Yosi yang mengkhianati aku. Aku pikir kedua kakakku juga sudah tidak mempermasalahkan itu lagi. Dan dendam mereka terhadap Yosi sudah mereda. Tapi ternyata dugaan aku salah. Udah sembuh. Udah sembuh. Kak, kalian benar mau beroperasi di luar kota? Emangnya kenapa? Kamu menghadang kami? Percuma. Aku sama Kak Ridan itu udah berjanji akan menggasat harta benda orang-orang yang sudah hidup nyaman karena merusak rumah tangga orang lain. Enggak. Aku tuh cuma aneh aja. Kenapa sih kalian sampai harus pergi keluar kota? Emangnya target kalian itu siapa? Kak Ridan yang tahu. Kak. Dot, Hendro udah nunggu. Kita buru-buru. Nanti aku jelasin ya. Ayo, Dot. Ya. Kamu jagain rumah ya. Perasaan aku nggak enak ya. Pasti ada yang mereka sembunyiin dari aku. Siapa kalian? Diam lo. Kalau nggak mau celaka. Lu jangan kabur. Ibu. Iya, abang mau ngapain sih bang? Lu mau telepon siapa, ha? Telepon ibu bang. Oh, telepon ibu. Jangan sakiti saya bang, tolong bang. Tujuan kita cuma Yosi dan Clara, bukan orang lain. Iya. Majikan lu kemana? Majikan saya ke rumah sakit bang, katanya mau periksa. Periksa? Iya. Iya. Tunggu sebentar. Tolong Diam bang. lu, diam. Iya. Tolong. Jangan sakiti saya ya bang. Ya Allah, kok pakai tali sih bang? Ikut. Iya. Astaga, ini kan dana rumahnya Clara. Berarti firasat aku benar. Kak Ridan, Kak Dodi memang mau berencana merampok di sana. Mereka pasti mau membalaskan dendamku ke Mas Yosi dan Clara. Aku nggak boleh biarin itu terjadi. Udah kalian bongkar semua penyimpanan? Udah gue periksa semuanya. Kata lu si Yosi kaya, kaya. Tapi lu lihat apa yang gue dapet. Cuman ini. Gue yakin banget. Dia pasti masih menyimpan semua perhiasan dan duitnya di tempat lain. Cuma segini doang. Dapat apaan kita? Udah mendingan kita cari lagi aja. Itu pasti Yosi dan Clara. Ayo. Kita bersiaga. Ayo. Apa ini? Tolong! Masuk. Lu mau tahu siapa kita? Aku tahu siapa kalian. Biar lu tahu sekalian ngapain kita kesini. Apa mau kalian? Gue mau balas dendam atas perbuatan lu ke adik gue. Siapa yang kita lihat? Lu! Oh. Ayo cepet. Nggak usah macem-macem. Cepet. Diam. Diam. Lepaskan. Aku udah tidak ada hubungan lagi dengan Lisda. Diam lu. Enak aja lu. Setelah lu ninggalin adik gue, lu pikir gue gak diemin lu begitu aja? Hah? Sekarang lu ngomong. Di mana perhiasan sama uang lu? Cepet ngomong, atau nggak gua habisin lu. Di rumah ini nggak ada uang dan perhiasan. Oh, lu mau coba ngomongin kita? Hah? Kasih tahu sekarang atau lu akan dapat pilihan setelah suami lu. Clara, cepat kasih tahu mereka. Lu akan berkas kita. Daripada aku yang mati, Clara. Lu lihat, dia lebih sayang hartanya dibanding lo. Cepet ngomong di mana? Iya. Iya apa? Iya, aku kasih tahu di mana berangkasnya. Di mana? Cepet. Kayak gitu dong sayang. Dari tadi ngomong di mana? Ayo. Di mana? Iya oke, aku kasih tahu. Iya di mana? Di mana berangkas?
Sini susu sayang. Gimana? Kasih tau di mana berangkasnya? Di mana? Itu di sana ruangannya. Lepasin. Lepasin. Oh, gitu kamu sayang ya? Oke. Saya. Udah nggak usah dikejar. Nggak usah dikejar gimana? Nanti kalau dia lapor ke warga gimana? Ha? Ya udah lu tenang aja. Warga akan datang ketika kita udah pergi jauh. Sekarang lebih baik kita bongkar tuh berangkas si Yos. Ya? Ayo, woi. Dia udah bikin gua jatuh. Perut. Aduh, kenapa nih? Aduh, sakit. Tolong. Mbak. Mbak. Aduh. Orang lagi. Gimana? Gue bingung. Mbak. Gimana? Kita bawa aja ke rumah sakit. Ya udah. Lista, tolong aku Lista. Diam dong. Lu diam aja udah. Lepasin Mas. Lisa, cukup. Dia itu udah nyakitin kamu, jadi ini kita balasin ke dia. Kak, Mas Yosi nggak bersalah. Kalau memang Mas Yosi bersalah, biar Tuhan yang balas, Kak. Enak aja. Kayak enakan dia kalau digituin. Hah? Aja. Jangan, Kak. Udah, Mas. Jangan sekarang. Udah, Kak, lepasin. Mas. Gimana saya? Kok saya ada di sini? Maaf Mbak, Mbak mengalami keguguran. Apa? Anak saya, Dok. Dok, saya nggak mau keguguran. Anak saya mana? Suster, anak saya mana? Tenang Mbak, tenang. Suster, tolong panggil orang yang bawa pasien tadi ke sini. Baik, Dok. Dok, saya nggak mau keguguran. Anak saya kemana? Sabar Mbak, sabar. Mbak, yang sabar ya, Mbak. Gimana saya bisa tenang? Saya keguguran. Suami saya lagi disekap perampok di rumah. Hah? Rampok? Lu tunggu sini ya. Gua perposin dulu. Ya udah, cepet. Kamu sama suami saya. Ya, Mbak, sabar, Mbak. Udah lu bawa semua. Udah beres kan, pokoknya Yosi jatuh miskin. Lu mau sengaja bikin dia kabur biar dilapor ke warga terus dilapor ke polisi? Iya? Gitu maksud lu? Apaan lu? Lu berani ya sama adik gua? Mau gua beri juga lu? Oh, gue salah. Maafin gua ya. Maafin gua. Lu tadi mau habisin gua? Iya. Hebat banget lu. Sekarang gua minta kasih semua barang itu ke sini. Semuanya hartanya taruh sini. Cepet. 1. Lu apaan sih? 2. Dot, kasih sekarang dong. Tapi Kak. 3. Kasih Dot. Itu buat lu. Lepasin adik gua. Chandra, semua diam di tempat. Tangkap mereka, Pak. Kejar dia, Pak. Tangkap mereka, Pak. Jangan, Kak. Mas Yosi. Lista, maafin aku. Aku udah nyanyain kamu. Aku udah maafin kamu, Mas. Kamu bertahan ya. Ayo kita ke rumah sakit ya. Nggak perlu, sayang. Maaf dari kamu udah cukup buat aku. Nggak, kamu harus bertahan. Bertahan ya. Mas Yosi, bangun, Mas. Mas, bangun, Mas. Aku sudah ikhlas memaafkan Mas Yosi, Mbak. Tapi terus terang aja, luka hati ketika dikhianati masih tetap tidak bisa hilang, Mbak.
Apa akan terus kayak gitu, Mbak? Udah niat memaafkan saja sudah dicatat oleh Allah. Namun persoalannya tadi apakah masih bisa atau melupakan. Nah kalau misalnya berkaitan melupakan itu kan perasaan. Akan lebih baik kalau misalnya Mbak bisa memaafkan. Agar bisa melihat ke depan, jangan selalu melihat ke masa lalu. Kemarahan atau kebencian terhadap Pak Yosi di sini diakibatkan oleh kebencian dari masa lalu terhadap figur ayah, terhadap figur ibu. Sehingga akhirnya Mbak memiliki dendam dimanapun rumah tangga yang bermasalah harus membalasnya. Tanpa terasa akhirnya Mbak yang mendapatkan hal tersebut. Oleh sebab itu memaafkan masa lalu maka dapat menata masa depan. Saran dari saya seperti itu, Mbak. Sekarang tugasku adalah mengembalikan kepercayaan aku terhadap kedua kakakku, Mbak, yang sudah menjerumuskan aku ke dunia hitam. Aku ingin memaafkan dan hidup damai bersama mereka. Gimana caranya, Mbak? Sebaiknya Mbak harus mengikuti terapi untuk memaafkan, forgiveness terhadap masa lalu. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan timeline terapi. Dan Mbak bisa bersama saya di sini untuk menjalankan semua dengan baik dan tuntas agar memaafkan di masa lalu. Kalau tidak, selalu berkoridor dengan kondisi itu. Makanya dia harus memaafkan. Di samping itu, memaafkan juga bisa dilakukan dengan memperbanyak zikir, mengingat Allah. Karena biar bagaimanapun manusia melakukan kesalahan, kalau Allah aja memaafkan umatnya, mengapa manusia tidak bisa memaafkan manusia lainnya? Dan kemudian yang harus dilakukan adalah meninggalkan pekerjaan yang tidak baik tersebut. Karena tahu sendiri efeknya kalau mengambil yang bukan hak kita. Jadi sekarang saya yakin kok banyak yang bisa dilakukan oleh Mbak. Mbak lihat bakat, minat, potensi sehingga akhirnya melakukan pekerjaan yang sesuai dengan bidang Mbak. Masih banyak kok. Insya Allah kalau di jalan Allah semua dipermudah. Rezeki akan datang kalau kita memang menyertakan Allah dalam setiap kehidupan kita. Kak, ayo kita pulang. Ayo kita mulai lagi kehidupan kita dengan yang lebih baik. Iya, aku dan tadi juga ingin sekedar bertobat. Ya, aku juga ingin bertobat. Terima kasih ya, kamu udah sabar sama kami. Iya. Ibu, Maafkan aku, anak-anakku. Ibu sudah menelantarkan kalian. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih karena sudah mengumpulkan kami semua.